Kali ini kita mau bahas soal kudapan Ramadan yang kayaknya biasa aja. Tapi tunggu dulu, ternyata di baliknya itu ada cerita yang, wah, dalam banget. Dan ceritanya ini bukan dimulai dari dapur loh, tapi dari momen keluarga yang sangat sederhana. Nah, ini dia. Semuanya berawal dari sini. Sebuah pertanyaan simpel dari anak laki-laki umur 11 tahun, namanya AA Akil. Cuma nanya gitu aja, tapi permintaan ini tanpa disadari justru membuka sebuah perjalanan yang bakal ngebawa kita melintasi tradisi, sains, dan bahkan filosofi hidup yang dalam banget. Iya kan? Cuma pertanyaan soal takjil manis, tapi kok ya bisa bikin pikiran kita langsung melayang jauh ke masa lalu, ke kampung halaman. Ini benar-benar jadi pengingat buat kita semua ya. Kalau makanan itu bukan sekedar buat dimakan, makanan itu adalah kenangan. Oke, jadi penasaran kan makanan apa sih sebenarnya yang bisa bikin kita nostalgia sampai segitunya? Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanannya. Mulai dari sebatang pohon liar yang tinggi menjulang, sampai akhirnya jadi takjil manis di mangkuk kita pas buka puasa. Nah, ini dia bintangnya, kolang-kaling. Ada juga yang nyebutnya cangkaleng atau caruluk, makanan kenyal, bening, yang jadi primadona di hidangan takjil, apalagi pas Ramadan. Tapi jangan salah, di balik penampilan yang simple ini, proses bikinnya itu butuh kesabaran dan kerja keras yang luar biasa. Coba bayangin deh prosesnya. Pertama, harus manjat pohon aren yang tinggi banget buat panen buahnya. Terus buahnya direbus biar empuk. Habis itu dikeluarin bijinya satu-satu. Belum selesai, bijinya masih harus direndam lama buat ngilangin getahnya yang gatel dan biar teksturnya jadi kenyal. Prosesnya panjang dan melelahkan ya. Ini dia kontrasnya. Makanan yang kelihatannya sederhana, tapi lahir dari usaha yang luar biasa. Sebuah warisan turun-temurun. Nah, ini bagian yang seru. Banyak dari kita mungkin ngelihat kolang-kaling itu cuma sebagai isian es campur atau kolak yang manis aja kan? Ternyata, di mata sains, ini tuh hidden superfood, makanan super yang tersembunyi. 94%, sebanyak itulah kandungan air di dalam kolang-kaling. Makanya, dia itu bagus banget buat hidrasi, plus rendah kalori pula. Cuma 27 kalori per 100 gram. Cocok banget kan? Dan manfaatnya itu nggak main-main. Lihat deh dastarnya, banyak banget. Mulai dari melancarkan pencernaan karena seratnya tinggi, sampai bisa bantu jaga kesehatan tulang karena ada kalsiumnya juga. Luar biasa ya. Pokoknya nutrisinya itu keren banget. Ini nih yang bikin kaget. Ada sebuah studi di tahun 2019 yang nunjukin kalau ekstrak kolang-kaling itu punya efek anti radang dan pereda nyeri yang sebanding sama obat pereda nyeri yang biasa kita beli di apotek. Senyawa alaminya ternyata bisa sehebat itu, bisa nyaingin obat-obatan modern. Oke, kita udah bahas buahnya, udah bahas manfaatnya. Tapi ternyata ceritanya masih lebih dalam lagi. Sekarang yuk kita beralih ke sumbernya langsung. Pohon aren, atau yang dalam bahasa Sunda disebut caruluk. Pohon ini ternyata punya filosofi hidup yang penting banget. Ini dia petuah dari para leluhur. Jang, ari hirup teh kudu siga caruluk. Artinya, nak, hidup itu harus seperti pohon aren. Wah, dalam ya. Kira-kira apa ya maksudnya? Ternyata filosofi ini punya 3 prinsip utama. Pertama, jadilah bermanfaat. Kayak pohon aren, semua bagiannya berguna, dari nira sampai ijuknya. Kedua, jadilah tangguh. Dia bisa tumbuh di mana aja, di medan sesulit apapun, kuat dan mandiri. Dan yang ketiga, yang paling penting, jadilah rendah hati. Dia ngasih banyak banget manfaat, tapi nggak pernah minta perhatian atau pujian. Cuma memberi, tanpa minta imbalan. Nah, filosofi pohon karuluk yang tadinya lahir dari sunyinya hutan, sekarang filosofi itu hidup lagi. Tapi di tempat yang sama sekali nggak kita duga. Dan bunyinya bukan lagi desau angin, tapi sesuatu yang sangat berbeda. Ternyata, filosofi caruluk ini bukan cuma pepatah kuno. Ini jadi konsep hidup yang nyata, yang dipraktekkan oleh sebuah komunitas modern. Kenalin, ini klub tenis meja di Bandung, namanya PTM Caruluk. Klub ini tuh udah jadi semacam rumah kedua, tempat orang-orang kumpul, nyambungin silaturahmi, berkompetisi secara sehat, dan seru-seruan bareng. Apalagi pas malam-malam Ramadan sehabis tarawih, wah makin rame dan solid kebersamaannya. Dan dampaknya nyata loh, mereka rutin bikin turnamen Caruluk Open yang bisa nyatuin pemain dari mana-mana. Yang senior ngebimbing yang junior, keren kan? Ini benar-benar contoh nyata filosofi Caruluk yang diaplikasikan. Jadi komunitas yang kuat, yang ngasih manfaat positif buat anggotanya, persis kayak pohon aren.
Salah satu pesertanya pernah bilang, main tenis meja itu bukan cuma soal teknik mukul bola, tapi juga soal mikir, soal strategi, gimana caranya ngerespons dan baca situasi. Nah, kan, sama banget kayak hidup. Ini benar-benar cerminan dari kearifan si pohon caruluk tadi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke mangkuk takjil di awal cerita. Di sana, kolang-kaling yang sederhana itu sering banget ketemu sama kurma, buah yang identik banget sama sejarah Islam. Yang satu dari alam lokal Indonesia, yang satu lagi dari sejarah Timur Tengah. Tapi mereka bisa bersatu dengan harmonis di dalam mangkuk yang sama. Ini simbol yang indah banget kan? Pertemuan dua dunia, dua budaya, yang sama-sama merayakan momen yang penuh berkah. Jadi, dari sepotong kolang-kaling di dalam mangkuk, kita bisa menemukan begitu banyak makna. Ada cerita tentang kerja keras, manfaat kesehatan yang luar biasa, sampai filosofi hidup yang mendalam. Ini bukti kalau hal-hal yang kelihatannya paling sederhana sekalipun bisa jadi penghubung kita ke masa lalu, ke kesehatan, dan yang terpenting, ke sesama kita.